Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, sudah waktunya anak Daud akan segera datang. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 81 bait 1 dan keempat. Oh, datanglah Immanuel. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
izinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Wah, adik-adik selalu semangat ya sekolah minggunya. Pasti semangat. Pasti, kalau begitu papa mama pasti makin sayang. Bukan hanya mama papa Mbak nih yang sayang, Tuhan Yesus juga tambah sayang dan pasti tambah sayang sekali. Senang dong disayang sama Tuhan Yesus. Senang dong. Senang. Untuk itu ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Enggak hanya sekedar sayang loh, Dia juga panggil kita untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan juga senang loh kepada adik-adik yang selalu taat. Jadi, saat Tuhan panggil nama adik-adik melalui papa mama, dan saat adik-adik diberi kepercayaan oleh papa mama ketika diberikan mainan baru, terus adik-adik bisa menjaganya dan tidak merusaknya, itu bukti kalau adik-adik sudah menjadi anak yang taat. Good. Juga misalnya saat di rumah adik-adik diminta papa mama untuk berdoa, untuk pimpin doa makan misalnya, pimpin doa mau tidur, atau pimpin doa mau berpergian. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Tuhan senang loh kalau kita rajin berdoa. Nah, mari bangkit berdiri lagi. Kita akan sama-sama pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
Silahkan duduk adik-adik. Wah, pasti girang banget ya Bu Ningrum, Mbak Ning, kalau nama kita dipanggil Tuhan dan kita dipilih sama Tuhan. Bener banget Mas Novian, Mbak Ningrum. Nah, nggak hanya kita jawab iya Tuhan saat Tuhan panggil dan pilih kita. Kita juga mau jadi orang-orang yang siap sedia loh untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Juga siap sedia untuk menjadi kabar sukacita, seperti yang akan dilakukan Mbak Ning nanti ya. Sebentar lagi Mbak Ning akan membawakan berita sukacita melalui firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Mbak Ningsih, kita akan buka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau telah tuntun kami dalam melakukan ibadah. Saat ini kami akan menerima firman-Mu melalui Mbak Ningsih. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dan Roh-Mu sendiri yang akan bercerita. Ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Mbak Ningsih. Terima kasih Mbak Ningrum, Mas Novian. Nah, adik-adik, kita siap ya mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sekarang adik-adik duduknya yang nyaman supaya nanti bisa mendengarkan dengan baik. Halo adik-adik, namaku Maria. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Yusuf. Hatiku sangat senang sekali. Salam Maria, engkau yang dikaruniai Allah. Tuhan menyertai engkau. Siapa engkau? Jangan takut Maria, aku adalah malaikat. Aku datang memberi kabar sukacita, membawa kabar bahwa engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Maksudmu malaikat dari surga? Benar Maria, Allah menyuruhku untuk memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah anak itu Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tapi bagaimana mungkin aku akan menandung, apalagi melahirkan? Aku kan belum menikah. Roh Kudus akan menolongmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Walaupun aku masih bingung, tapi karena itu adalah perkataan Tuhan, maka aku akan mengikuti kehendak-Nya. Adik-adik, itu tadi adalah kisah tentang Maria. Malaikat Tuhan membawa kabar dari Allah kepada Maria bahwa Allah memilih Maria dengan kasih karunia-Nya untuk menjadi jalan kelahiran Sang Juru Selamat. Awalnya Maria terkejut, bingung waktu didatangi malaikat. Apalagi waktu malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan mempunyai anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Sang Juru Selamat dunia. Namun malaikat menjelaskan kepada Maria bahwa Tuhan telah memilih Maria untuk menjadi jalan kelahiran Sang Juru Selamat berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena Marianya yang hebat atau Marianya yang baik, tapi karena Tuhan yang memilih. Kenapa ya yang dikatakan Maria setelah malaikat Tuhan bertemu dengan Maria dan menyampaikan kabar dari Allah kepada Maria? Kita baca sama-sama dari Alkitab. Apa jawaban Maria ya? Kita lihat.
di Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Akhirnya adik-adik, Maria menurut dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Maria dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kita juga dipilih loh dan dipakai Tuhan untuk membawa kabar sukacita bagi dunia. Bagaimana caranya? Kita bisa berbagi kepada sesama kabar sukacita Natal dengan mengucapkan selamat Natal kepada teman, kepada saudara yang merayakannya. Kalau saat ini kita bisa mengucapinnya melalui telepon atau melalui WhatsApp atau bisa juga video call, ya. Nah, adik-adik juga bisa menolong orang lain yang sedang susah. Misalnya, memberi bantuan kepada adik yang sedang kesulitan saat memahami pelajaran, atau membantu mama membersihkan rumah, membantu papa mencuci mobil, dan banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan, kita sudah menyatakan juru selamat Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Yuk, kita jadi pembawa kabar sukacita dengan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi sukacita karena kehadiran atau bantuan kita. Cerita dan firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah panggil dan pilih kita menjadi pembawa kabar sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sama-sama pada hari ini. Ajar kami untuk bisa menjadi pembawa kabar sukacita dengan melalui perkataan dan tingkah laku kami. Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Manik untuk firman Tuhannya. Wah, kok ada yang beda ini ya? Ini ya? Iya. Iya dong, kita pakai bando Natal. Kan sebentar lagi kita mau Natalan. Iya, kita akan menjadi pembawa kabar sukacita ya Mbak Ning ya. Wah iya, seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi ya. Nah, kalau adik-adik sudah siap jadi pembawa kabar sukacita belum? Siap dong. Siap? Siap dong? Siap dong. Harus Adik-adik, siap dong. Kan Tuhan sudah panggil dan pilih kita. Jadi kita harus semangat untuk melakukan semua hal yang baik. Semangat melayani Tuhan. Jadi pekerja-pekerja Kristus. Tapi bukan bekerja sembarangan loh Mbak. Karena kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Ayo, kita tetap semangat dan tetap mau untuk menjadi pekabar sukacita sampai selama-lamanya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian pekerja Kristus yang mulia.
luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menyuarakannya. Saya bukan semata. Ya ya ya, dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan duduk adik-adik. Wah, ternyata kita ini semua istimewa ya, karena kita jadi pekerja Kristus yang mulia. Betul, Mas. Pekerja Kristus yang mulia karena kita membawa kabar sukacita dari Tuhan yang bisa kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kita bisa juga melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri sebagai contoh untuk orang lain loh adik-adik, seperti rajin cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Juga jaga jarak dan selalu ingat pakai masker kalau kita harus keluar rumah untuk menjaga tertular virus yang berbahaya. Sekarang kita lanjutkan ibadah bersama Mama dan Papa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus anak-Mu ke dalam dunia ini, yang kemudian kami kenal sebagai anak Daud. Ialah janji penggenapan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Engkau telah mendatangkan Tuhan kami untuk bersama memberikan teladan dan pengharapan bagi kami semua. Oleh karenanya saat ini kami akan merenungkan kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami dalam pelayanan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Anak Daud, kami berdoa. Amin. Marilah kita buka bacaan Injil kita hari ini yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah setiap dari kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ayo ikut. Kenapa sih, Sur? Orang lagi makan serius juga diganggu. Ada kecelakaan. Hah? Di mana? Iya, bantu. Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu sih? Aku ngeliat di TV. Ayo buruan ikut sebelum iklan. Yuk. Bodoh amat, Sur. Sini, orang lagi serius makan juga. Makan aja serius. Hubungan diseriusin. Emang lu serius, Sur, hubungannya? Enggak sih. Kegedean, Mas. Yono ini Salah sini. Sono. season 1, Bos Aryo. Sono. Ayo. Kalian ini nggak season 1, season 2 bikin ribut aja. Kamu siapa? Saya bos kamu dari season 1. Ya, maaf, Lupa, udah kelamaan nggak main sketsa ya? Iya, maaf ya. Kalian tuh ya ganggu orang lagi makan siang aja. Udah tahu lagi musim kayak begini. Tuh semua orang tuh serba nggak tenang. Kalian malah ribut-ribut. Dasar kalian. Maaf. Maaf, bukan mangap. Iya. Oh iya, maaf, Bos. Kenapa, Bos? Kok nggak tenang, Bos? Saya tuh ya kepikiran sampai akhir tahun begini tuh corona belum hilang coba. Mana saya udah beli baju Natal, udah beli tiket buat jalan-jalan. Kan sayang kalau nggak kepake. Aduh. Buat saya tuh bos, mendingan bos. Enak kalau ngomong tuh ya. Tapi gini bos ya, coba kalau corona tuh cepet hilang gitu. Ibadah kembali normal nih. Jemaat semuanya nanti aku kasih kopi gratis. Jadi yang habis ngantuk-ngantuk dengerin khotbah melek semua. Ngawur kamu, Sur. Firman Tuhan tuh direnungkan, makanya jangan cuma didengar biar gak ngantuk. Dengerin tuh Zuki tuh. Iya, tapi aku juga mau janji nih semuanya nih. Kalau corona bisa cepet hilang, aku mau keluar dari kantor ini. Aku mau kuliah teologi, mau jadi pendeta. Wah, Iya, mantap kan janjiku. Habis ini khotbah dia. Janjinya muluk-muluk banget. Mendingan saya. Semalam tuh saya berdoa sama Tuhan. Saya berjanji kalau coronanya itu cepat hilang, terus perusahaan kita maju lagi, saya mau persembahkan semua penghasilan kita dalam 1 bulan untuk gereja. Wah, Itu. masa iya? Iya dong, kan kita harus maju perusahaannya. Itu mana namanya juga muluk-muluk bos. Jangan pelit ya. Iya, ya, saya potong gajinya nih. Jangan dong. Tapi untungnya nih ya, janji kita tuh bakalan terrealisasi lama pasti bos. Kenapa emang? Kenapa? Corona aja nggak kelar-kelar. Tahun depan juga nggak tahu kapan hilangnya. Iya, untung ya. Iya juga sih, Betul, masih betul. lama. Bener, Nggak betul. bakal terrealisasi secara cepat sih. Bener. Darah. Kamera sebelah sono Masa. ketutupan dong Pak. Pak. Mana sih? Saya dengar percakapan kalian, Terus? yakin sama janjinya. Iya. Nih, vaksin corona, walaupun masih diuji, siapa tahu nih bisa kembali ke kehidupan normal satu-satu ya, jangan rebutan. Ini mah jepretan rapid. Ini vaksin corona. Ceritanya Pak, ceritanya. Ya Tuhan, aku cuma bercanda Tuhan.
nanti aja ya realisasiin janjinya. Kan Tuhan tahu aku mau buka usaha yang lain. Nanti kalau aku bagiin kopi gratis, aku nggak kaya-kaya dong. Ya Tuhan, aku nggak jadi pendeta dulu ya. Kasihan Bos Aryo sendirian di kantor. Ya Tuhan, doa saya sama kayak Surya sama Juki. Ikutin aja. Iya, soalnya kalau saya persembahan nanti saya tambah miskin. Aduh. Dasar manusia kalau disuruh buat janji susah bener nempatin janjinya. Beda sama Tuhan. Janjinya itu selalu ditepatin. Dah, capek dengerin mereka. Doa-doa mereka males banget dengerinnya. Dah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bill Lacovara adalah seorang pria yang gemar sekali memancing. Suatu hari saat sedang memancing di Teluk Atlantic City, New Jersey, ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di air. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengambil dan membuka kantong plastik tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika ternyata ia menemukan 300 surat doa yang dialamatkan ke pendeta setempat. Lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat tersebut belum dibuka sama sekali. Rupanya, pendeta gereja lokal tersebut telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Polisi yang ikut menangani peristiwa ini berasumsi bahwa surat-surat tersebut telah dibuang sebagai sampah dari garasi pendeta tersebut setelah rumahnya dibersihkan. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Ada suami dan istri yang terluka, anak-anak dan para janda yang berseru menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Beberapa berdoa untuk sanak saudaranya yang menggunakan narkoba, terjerat judi dan menjahati mereka. Seorang pria bahkan menulis satu surat dari penjara. Ia berkata bahwa ia merasa bersalah dan sangat rindu untuk pulang ke rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya. Beragam cerita lainnya ditemukan dan memilukan. Bill begitu sedih membaca satu demi satu surat-surat doa ini. Menurutnya semua telah ditulis dengan sia-sia, hanya untuk berakhir di laut lepas. Ia bertanya dalam hatinya, berapa banyak surat doa semacam ini di seluruh dunia yang tidak pernah dibuka dan diperhatikan oleh seorang pun. Betapa sia-sianya doa-doa ini dituliskan. Perasaan yang dialami oleh Bill ini mungkin juga seringkali kita rasakan. Kita acap kali merasa doa-doa kita sia-sia. Doa terasa berbicara kepada tembok, seperti berkata kepada angin. Sudah lama berdoa namun tidak ada jawaban. Sudah banyak berdoa namun kehidupan tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan. Akhirnya kita pun sesekali dapat mengalami kemunduran rohani karena beban dan pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan berat terjadi, paling tidak kita berdoa sehari atau 2 kali. Seminggu, 2 minggu, sebulan, semuanya terasa sia-sia jika tidak ada jawaban yang kita temukan. Kita juga merasa sia-sia manakala kita tidak melihat titik terang untuk pemulihan. Beragam pergumulan mungkin kita rasakan. Usaha kita bangkrut, bertahun-tahun merindukan kehadiran seorang anak tetapi tidak ada tanda-tanda kehamilan. Pasangan jiwa yang kita doakan sejak lama bertahun-tahun tidak muncul, sementara usia terus bertambah. Sakit penyakit yang diderita juga lama belum ada kesembuhan total. Pemulihan keluarga yang kita impikan juga tidak terjadi setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan. Dan tak jarang di tengah situasi ini kita bertanya,
Sungguhkah Tuhan akan menolong? Hal ini mungkin terlintas dalam benak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menanti memang adalah aktivitas yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa menantikan Tuhan adalah sebuah proses yang harus kita lewati untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Pada waktu yang terbaik juga. Janji Tuhan yang berisi kesediaannya untuk terus mendampingi dan menuntun kehidupan manusia adalah janji yang pasti dan tetap. Allah berjanji dan pasti Ia akan mengenapi. Bacaan pendamping Advent terakhir hari ini adalah 2 Samuel 7 ayat 1-11 dan juga ayat 16. Menjadi bacaan yang kuat untuk kita memahami konteks bacaan Injil kita hari ini. 2 Samuel 7 adalah sebuah bacaan yang menghantarkan penggenapan akan janji itu. Setelah Daud merasakan dirinya begitu luar biasa diberkati Tuhan, ia ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan, di sana diceritakan. Namun Tuhan memakai Nathan untuk menyatakan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci itu, melainkan keturunannya. Dalam konteks ini juga Tuhan menyatakan janjinya bukan hanya sekedar Salomo, anaknya, yang akan membangun bait suci itu, melainkan juga keturunan Daud kelak akan terus bertahta. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Nubuat Nathan berbicara tentang keturunan Daud dalam arti kolektif dan menunjuk kepada dinasti secara keseluruhan. Bahwa kelak kerajaan keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Dalam konteks inilah penulis Injil Lukas melihat bahwa dalam nubuatan Nathan itu ada hal yang sangat spesifik mengenai keturunan atau anak Daud yang kemudian dikaitkan dalam peristiwa inkarnasi Yesus. Dalam perjalanan kemudian, Yesus beberapa kali dalam Alkitab, terutama dalam Lukas, disapa sebagai anak Daud. Lukas 18 ayat 38 dan 39 misalnya. Kalau kita lihat, setidaknya ada 2 Injil yang mencatat silsilah kelahiran Yesus, yakni yang pertama Matius dan yang kedua Lukas. Matius merunut silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Dalam Matius 1 diterangkan bahwa Yusuf memiliki garis keturunan Daud yang berasal dari anak Daud bernama Salomo. Meski kita semua mengetahui bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis dari Yesus, karena kelahiran Yesus adalah karya Roh Kudus. Namun dalam tradisi Yahudi secara hukum adat, Yusuf adalah ayah yang sah dari Yesus. Sedangkan bacaan kita hari ini, Lukas, menelisik garis keturunan Daud yang berasal dari Maria. Lukas pasal 3 mencatat garis keturunan Yesus melalui Maria dalam ayat 31. Di sana disebutkan salah satu anak Daud dari istrinya, Batsheba, yakni Nathan, adalah kakek moyang dari Maria. Memang secara jelas dari daftar tersebut tidak termuat nama Maria di dalamnya. Hal ini adalah tradisi patriarkal yang terbiasa mencantumkan nama laki-laki sebagai penerus keturunan yang sah. Namun cukuplah jelas di sana disebutkan nama Eli, yakni ayah Maria, sebagai keturunan Daud. Sehingga Injil Lukas ingin menampilkan kenyataan bahwa Yesus yang berasal dari garis Maria adalah keturunan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, tentu bukan sebuah kebetulan kalau mereka berdua, Yusuf dan Maria, mempunyai garis keturunan Daud. Dari sudut pandang iman, para penulis Injil yakin bahwa kelahiran Yesus Sang Mesias melalui Maria yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf merupakan bagian dari rancangan Allah dan sekaligus pemenuhan janjinya kepada Daud.
Lihatlah ungkapan malaikat pembawa pesan Allah kepada Maria dalam Injil kita hari ini yang mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Dari sini kita bisa melihat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Namun Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menggenapinya. Tinggal sekarang kitalah yang harus mawas diri. Sudah seberapa setiakah kita dalam menanti janjinya? Bisa jadi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini seperti pergumulan Maria. Kita penuh kecemasan, kekhawatiran akan berbagai ancaman dan harapan yang tak terpenuhi. Namun marilah dalam Advent yang keempat ini kita melihat Maria agar kita tetap senantiasa setia dan menaruh pengharapan kepadanya. Karena janji penyertaan dan pertolongannya kepada seluruh umat adalah janji yang selalu akan ditepatinya. Selamat menantikan sapaannya. Selamat mempersiapkan kehadiran anak Daud, sang Raja Damai. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah sembari kita nikmati saat teduh dan mengambil waktu hening, kita mendengarkan persembahan pujian yang berikut ini. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus bersama Dia hatiku
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, anak Daud, di dalam kehidupan ini kami menyadari banyak pergumulan yang senantiasa kami doakan, senantiasa kami harapkan agar Engkau membantu kami untuk menyelesaikannya. Meski seolah-olah Engkau terlihat jauh, namun firman-Mu hari ini mengajak kami untuk terus bertekun di dalam penantian kami. Karena kami percaya Tuhan Allah kami senantiasa menepati janji, pemulihan, dan
memberikan kami kedamaian. Oleh karenanya ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan di dalam melewati segala situasi kehidupan. Pada hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kondisi sakit. Tuhan bantu mereka dalam kelemahan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, sesepuh kami yang sudah menginjak usia yang lanjut. Tuhan berikan mereka kedamaian. Engkau juga bantu kami dan tilik kami yang saat ini bergumul akan beragam hal. Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami, dan Tuhanlah yang hadir menuntun tangan kami melewati setiap cobaan dan rintangan di dalam kehidupan. Begitupun bagi gereja kami, IKJ Tangerang, yang terus berjuang dalam masa pandemi ini untuk terus melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai sebuah gereja. Tuhan bantu kami dan segenap kami jemaat, biarlah bahu-membahu dalam menyongsong setiap pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan hadirkan di GKJ Tangerang. Terkhusus pelunasan Sudirman 52 dan juga proses pembiakan GKJ Tangerang Tempatan Serpong. Tuhan bantu kami semua sehingga kami dapat dikuatkan dalam melewati segala tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Kami pun berdoa bagi kami semua yang saat ini telah mengaturkan persembahan. Tuhan berikan kami ucapan syukur yang melimpah, yang berasal dari hati, sehingga ketika kami memberikan bukan hanya sekedar ucapan terima kasih semata-mata, namun biarlah ini menjadi sebuah bentuk kesediaan kami untuk mempersembahkan diri dan keseluruhan kehidupan kami hanya kepada tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Daud, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandangan kita kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.